Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anakku kelas 6 SD Al Madinah dimanapun kalian berada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran kedua dan ketiga. Setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan, mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya. Yang ketiga, mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri dari lingkungannya. Baik, kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu manfaat persatuan dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya wilayah Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke dengan ribuan pulau dengan latar belakang dan kebudayaan penduduk yang berbeda-beda. Nah, karena terletak dengan satu dengan yang lain sangat berjauhan, kenapa kok Indonesia bisa merdeka? Yang pertama, karena pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena adanya semangat persatuan dan kerjasama antar penduduk Indonesia dalam melawan penjajah. Kalau dulu masih bersifat kedaerahan cara melawan penjajahnya, ya, kalau akhir-akhir ini sejak adanya pergerakan nasional itu sudah bersatu padu, sehingga ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam artian apabila kita bersatu maka kita akan kuat, dan bila kita bercerai maka kita akan lemah. Demikian. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita ya, hidup rukun itu contohnya yang kita jumpai dalam kehidupan sekolah ya. Yang pertama, meminjamkan alat tulis kepada teman. Yang kedua, bisa bermain dengan semua teman di sekolah. Itu salah satu contoh, beberapa contoh hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Kemudian dalam kehidupan kita bertetangga ya, berbagi makanan dengan tetangga, mungkin membantu tetangga yang sedang kesulitan, yaitu beberapa contoh hidup rukun di lingkungan sekitar kita yang biasa sehari-hari kita rasakan. Mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Kemudian manfaat hidup rukun itu apa saja ya? Salah satunya yaitu memiliki banyak teman, mencegah terjadinya konflik, mempererat tali persaudaraan, meringankan dan mempermudah urusan. Silahkan nanti dieksplor sendiri ya, dicari sendiri contoh-contohnya sesuai dengan yang pernah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri dari lingkungannya. Apa toh yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi yaitu cara atau penyelesaian diri makhluk hidup terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya supaya bisa bertahan hidup. Jadi adaptasi itu cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan di lingkungan sekitarnya, mungkin perubahan cuaca, mungkin perubahan suhu, mungkin perubahan kondisi fisik tempat hidupnya ya. Kemampuan beradaptasi tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, itu penyesuaian makhluk hidup dengan ditandai adanya bentuk tertentu dari bagian tubuh makhluk hidup. Jadi adaptasi morfologi itu bentuk fisiknya ya, dari tumbuhan ataupun hewan ataupun makhluk hidup yang ada. Jadi kita bisa melihat adaptasi morfologi ini sebagai contoh, yaitu yang terjadi pada tanaman kaktus ya. Adaptasi morfologinya di tanaman kaktus yang bisa kita amati yaitu daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, batangnya berlapis seperti lilin untuk mengurangi penguapan juga ya, akarnya serabut untuk mencari air ya, serabut panjang ya. Terus bisa juga di tanaman lain selain kaktus, misalnya di tanaman air ya, sebagaimana anggrek yang telah kita pelajari kemarin ya, yaitu daunnya lebar, punya rongga udara dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, yaitu penyelesaian diri dengan cara melakukan proses fisiologi dalam tubuhnya. Jadi adaptasi fisiologi itu terjadi di dalam tubuh, ini sangat sulit kita lihat secara kasat mata karena terjadi di dalam tubuh. Contohnya seperti tadi, untuk mengikat air yang banyak, tanaman kaktus memiliki jaringan spon di dalam tubuhnya, di dalam tubuh kaktus itu sendiri. Terus ada lagi mungkin beberapa bunga tertentu untuk menarik serangga yang bisa membantu penyerbukan, mengeluarkan bau yang khas ya, bau yang harum, atau bahkan mengeluarkan bau yang busuk ya, seperti bunga bangkai ya, itu mengeluarkan bau busuk untuk menarik lalat supaya dia masuk
dan menjadi makanannya. Itu adaptasi fisiologi. Yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku atau penyesuaian diri dengan cara mengubah tingkah laku agar sesuai dengan lingkungan yang ada. Contohnya yaitu pada daun putri malu. Kalau kita sentuh daun putri malu, dia akan mengatup. Contoh yang lain yaitu pada tanaman jati ya, untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang panas ketika musim kemarau, maka tanaman jati ini akan menggugurkan daunnya. Itu cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri dari lingkungannya. Kemudian mari kita mengamati. Di sini ada tumbuhan bambu yang akan kita amati. Ciri-ciri daripada tumbuhan bambu di sini yaitu yang pertama, memiliki akar serabut ya. Tanaman bambu ini akarnya serabut ini ya, kecil-kecil seperti rambut ini, panjang ya, banyak sekali. Yang kedua yaitu berkembang biak dengan tunas ya, ini anaknya, tunasnya ya. Yang ketiga, memiliki rongga di batang, jadi ada rongga-rongga di antara ruas ini. Terus dia memiliki juga ruas batang, dan daun bambu bertulang daun sejajar. Kemudian bambu ini juga memiliki ciri khusus, yaitu pada batang atau pelepahnya ya, ini pelepah-pelepah ini ya, bambu dia memiliki bulu-bulu halus atau lugut ya. Jadi lugut ini bulu-bulu halus yang berwarna hitam ini yang menempel di pelepah batang bambu. Ini fungsinya untuk melindungi diri atau mengusir musuhnya. Ketika dia masih kecil seperti ini, karena masih lemah, maka ini sangat rapat sekali ini pelepahnya, sehingga bulu-bulunya hampir seluruh tubuhnya ada. Tapi setelah dia besar, sudah kuat, sudah bisa mandiri mungkin seperti itu ya, itu sudah hilang, bulu-bulu tadi sudah berkurang. Itu tumbuhan bambu. Nah, dari hasil pengamatan tadi, sekarang kita akan coba membuat laporannya. Bagaimana membuat laporan hasil pengamatan? Langkah-langkah membuat hasil pengamatan yaitu membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Selain membuat judul, nanti kita menyusun kalimat pembukaan, terus menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok dan saran yang disertai alasan, kemudian menulis kalimat penutup. Nah, struktur teks laporan hasil pengamatannya seperti apa? Jadi nanti kalian buat judulnya ya, karena tadi yang kita amati adalah tanaman bambu, judulnya adalah cara beradaptasi tanaman bambu. Kemudian setelah judul buat paragraf pertamanya yaitu pembukaan. Kemudian buat di paragraf keduanya, ini paragraf kedua ya, bukan pertama, yaitu pernyataan umum atau gambaran umum tanaman bambu. Jadi kalian ceritakan di sana tanaman bambu itu tanaman yang seperti apa ya, secara umum, gambaran umumnya. Kemudian di paragraf ketiga atau kedua ini pembukaan dan pernyataan umum jadi satu, tidak apa-apa, ini satu paragraf boleh. Kemudian di paragraf keduanya aspek yang dilaporkan, yaitu mungkin tempat hidup tanaman bambu, kalian ceritakan tempat hidupnya. Kemudian paragraf ketiga kalian sebutkan juga ciri-ciri tanaman bambu itu bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian kalian di paragraf keempat kalian ceritakan ciri khusus tanaman bambu. Dan yang terakhir kita buat kalimat penutup yang berisi kesimpulan dan ataupun saran. Jadi kita simpulkan dari apa yang telah kita amati. Baik, tugas kalian ya, membuat laporan hasil pengamatan. Tidak hari ini dikumpulkan, tapi ini tugas tidak terstruktur, bisa kalian kumpulkan. Waktu maksimal adalah 1 pekan dari sekarang, sehingga bisa kalian kumpulkan mungkin besok, mungkin lusa, mungkin ya, karena pengamatan ini kan lama. Kalian harus mendatangi tempat yang dituju, harus mengamati dan melihat kondisi real di lapangan. Demikian, barakallahu fiik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi di pembelajaran yang keempat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.